Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Yo, gimana kabar Anda hari ini guys? Hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Biasanya kalau hari Jumat saya jarang banget keluar rumah, atau bisa dikatakan Jumat di rumah saja, bahasanya kayak gitu ya. Ini kayak corona aja, di rumah saja, karena memang hari Jumat ya hari besar umat muslim ya. Terutama kalau berangkat biasanya ya rugi dunia akhirat kalau pagi-pagi berangkat. Kalau sebelum jam 12 itu nggak pulang, ujung-ujungnya ya bolang pun song guys, biasanya kayak gitu. Bolang pun song, terus dapatnya juga nggak seberapa. Terus biasanya kalau kayak gitu ya bisa ada-ada aja pokoknya, biasanya kayak gitu. Itu saya guys. Nah kali ini ini baru turun ya, sesuatu yang sangat unik ya. Ini akan saya tunjukkan dengan cerita-cerita yang menyertainya guys. Nah, ini batu baru saja turun, atau baru saja saya ambil dari penemunya ya. Coba Anda perhatikan dulu ini batu gimana guys. Ini batu ya guys. Nah ini bentuknya itu seperti apa ya? Seperti bola dua menjadi satu, seperti gentong juga bisa ya. Ini alam ya, ada gono-gononya juga. Ini kalau di perkayuan ini namanya gono ya. Gono itu semacam kayak tumor yang tunggal ya, beda sama gembol ya. Kalau gembol itu tumor yang gerombol, kalau ini tumor yang tunggal-tunggal keluar di antara kayu. Itu gono. Biasanya gono-gono kayu tertentu bisa dijadikan sebagai ya koleksi lah, bahasanya seperti itu. Salah satunya adalah gono kelor ya, karena bisa dikatakan atau banyak yang menyebutnya itu gono kelor itu ya mustikanya sebuah pohon kelor. Nah ini keluar gono-gono juga. Ini ditemukan asli alam, bentukannya seperti ini dengan khas goresan-goresan alam. Nah sang penemunya ini nggak kuat guys, nemunya itu, ini cerita yang menyertainya ya. Kalau di tempat saya sih ya biasa saja bagi saya. Ini penemunya ini nggak kuat sampai nggak lebih dari 1 minggu. Kenapa? Batu ini rata-rata ya, ini ditemukan di tempat-tempat yang tidak biasa. Salah satunya ya di dekat punden, di ujung gunung ya. Karena beberapa saya sudah mengkoleksi yang bulat-bulat seperti dorpal, bentuknya itu bulat sempurna, bentuknya warnanya sama seperti ini, warnanya bulatnya lebih sempurna. Kalau ini menyerupai gentong, lebih menyerupai gentong. Kalau yang pernah lihat animasi Naruto itu apa ya, itu gentongnya Gaara. Gaara itu salah satu karakter dalam animasi Naruto sebagai seorang Kazekage ya, yang dulunya jadi musuh, jadi temennya Naruto. Seperti itu. Ini kita bahas lagi. 1 minggu nggak kuat ya, akhirnya telepon saya, ini bos diambil ini batu. Kenapa sih? Ya 3 malam berturut-turut setelah ngambil batu ini ceritanya itu didatengin yang namanya buto ijo guys. Buto ijo. Weh, apakah ini rumah sebuah buta ijo? Kalau ada buta ijonya ini di dalam ini ya denger ya. Master Golden ditendang kok yang menculat. Nah, kayak gitu. Itu hanya cerita yang menyertainya. Jadi salah satu yang mendasari ini diserahkan kepada saya, padahal orangnya itu yang mewanti-wanti ini, berharap ini dari koleksi dia sendiri yang sangat berbeda dari yang lain, tapi nyatanya dia nggak mampu lebih lama. Nah sama saya, apa sih bro gitu. Oh batunya unik ya bro ya. Ya bro, aku risih tenan teh. Nah ini apa, setelah bawa ini dari gunung, tepatnya di suatu tempat, intinya ya tempat yang gatel, bahasanya kayak gitu. Gatel itu wingit gitu ya. Itu 3 hari 3 malam didatengin yang nama buto ijo. Jadi ya dia menyebutnya si buto ijo, tapi dengan ciri-ciri ya, dia besar sekali, gemuk sekali, cuman kelihatannya hitam doang, cuman besar. Bulunya itu hanya ada di sekujur ya, kepala pasti, terus yang ke bawah itu bulunya itu arang. Jadi kalau deskripsi sebuah genderuwo itu kan bulunya seperti monyet atau orangutan. Kalau ini enggak, ini pokoknya lebih cenderung warnanya hijau-hijau, jadi mukanya enggak jelas, matanya melotot ya, menyala merah. Itu ceritanya kayak gitu sampai 3 kali. Orangnya itu gila apa loh guys. Lah ini gimana ini ya caranya, pengen dikembalikan lagi ke tempat asalnya ya. Mungkin di tempat sana
bahkan sampai sekarang ini sebagai tempat ya itu makhluk-makhluk bangsa jin saya menyebutnya ya, karena tempat tinggal bangsa jin ya itu kalau nggak batu ya kayu, itu udah lumrah. Jadi mungkin orang itu juga mentalnya atau nyali mentalnya itu masih di bawahnya itu, jadi masih bisa diganggu. Kalau mentalnya di atasnya itu ya insya Allah ini hanya menjadi sebuah pajangan ya. Jadi kita jangan ngarah ke situ ya. Kalau kita ngarah ke situ ya memang seperti itu kenyataannya. Cuman kalau kita mentalnya di bawahnya atau kita down itu kita akan hanya dipermainkan ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Selain itu batu ini sangat unik guys, benar-benar unik ini. Kita lihat dari atas udah kelihatan seperti inilah, unik ya. Saya sengaja taruh di atas ini juga beratnya antara 80 kg, 70 sampai 80 kg, walaupun terlihat coklat seperti ini batunya. Ini asli bentukan alam. Dan di tempat ditemukannya ini pernah ditemukannya juga 2 dorpal yang ada di saya ya, dan 1 gong, watu gong, 1 watu kentrong. Ya masih satu tempat. Watu gong itu masih ada sampai sekarang yang pernah saya review itu ya. Itu sama saja. Itu yang mangku watu itu juga meriangan wae atau sakit-sakitan. Nyatanya ditaruh di sini aman guys. Jadi memang harus kuat mental. Jadi siapa yang kuat mental ini menjadi tantangan. Selain dari nilai historis, nilai ekonomis, nilai unik dan antiknya, sesuatu yang indah ini mungkin kita bisa mengagumi bentukan alam ya. Ini sang pencipta itu menciptakan alam beserta beserta pernak-perniknya seperti itu, beserta prosesnya, karena semua yang terjadi di alam itu semua berproses guys. Maka dari itu ya kita punya kayak gini aja suka guys, ini nggak sembarangan ya guys. Ya seperti itu ceritanya ya, masih satu aliran dengan watu gong, itu masih satu aliran. Saya curiga memang ini merupakan teknologi kuno, di mana teknologi yang banyak orang nyebut-nyebut, beberapa spekulan menyebut-nyebut teknologi kuno itu lebih canggih daripada sekarang. Mungkin yang dimaksud canggihnya itu memang teknologinya itu menyatu dengan alam ya. Beda dengan sekarang teknologinya ya, ada chipset, ada ini itu. Kalau dulu memang benar-benar teknologi kuno. Oke, kita perdekat lagi. Jadi teknologi yang menyatu dengan alam, bahasanya mungkin saja sebuah transistor atau sebuah IC itu bisa langsung tertanam dalam sebuah pohon. Mungkin saja itu kan hanya bahasa-bahasa awasan ya, bahasa imajinasi. Ini kita lihat dalam beberapa sudut, ada satu sudut yang memang batunya memang tidak mulus ya, karena memang di alam prosesnya berbenturan. Ini kita lihat guys. Nah ini kayak ada apa ya? Ya, yang jelas kadang batu kayak gini juga dalamnya ada keongnya guys. Ya, keong juga ada dalam batu kayak gini. Ini apa ini? Kayak ada akar, kayak ada cakar juga di sini. Ya, kalau di Timur Tengah, teko ajaib. Itu adanya Mbah Jin, Jin Tomang. Ya, jinnya tinggi, rambutnya dikuncir. Kalau di Jawa ini Mbah Kolor Ijo, buta ijo, ini penghuninya ngeri ya batu kayak gini. Ya, saya hanya memandang unik dan antiknya saja, walaupun auranya juga ngemregesi guys. Serius, ngemregesi ya. Iya, ini bisa menjadi sebuah apa ya, display di depan rumah Anda atau di taman Anda, buat kumplit-kumplit makhluk untuk penghuni ruangan Anda. Yang penting satu guys, mental ya. Tapi nggak tahu juga ya, ini nggak tahu juga. Yang penting jual unik antiknya saja. Ya, cerita itu mengikuti dalam setiap proses, semua proses ya, baik mistis, baik logis, baik cerita-cerita indah, cerita konyol, dan cerita banyak sekali. Semua proses itu ciri khas makhluk hidup, karena makhluk hidup itu berproses dari tiada menjadi ada, menjadi tiada lagi, itu semua berproses. Bahkan ketika kita udah hidup pun, mencapai kehidupan yang kita inginkan itu harus berproses. Dan itulah filosofi hidup kita, di mana kita di dunia ini itu hanya mampir ngombe atau sekedar istirahat untuk minum sejenak. Setelah itu kita kembali lagi meneruskan perjalanan yang dimana dikatakan itu akan kekal tanpa ada matinya. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan konten yang ada di hari Jumat ini. Hanya satu yang kita bahas, yaitu batu ya, berbentuk seperti kendi, kendinya gara, kendi pasir hisapnya gara, KCKG gara, atau batu buta hijau kita sebutnya.
ya di hari Jumat yang penuh barokah ini, menyertai batu-batu indah, batu-batu unik, antik dan misterius kali ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan sahabat MG dilimpahkan rezeki selalu dan keberkahan. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya. Oke, kita lanjut ya guys. Ini ngeri banget ya guys. Kapan-kapan kita gabungkan bersama dorpal-dorpal yang saya punya ya. Ini kalau digabungkan mungkin bisa jadi Dragon Ball mungkin ya. Nah ini kayak bola naga, ini bintang 7 kayak buyer. Oke, lanjut.